Teman-teman, tadi saya sempat membuka-buka media sosial dan ada yang menarik perhatian saya. Salah satunya itu adalah fenomena job hugging yang sedang diperbincangkan oleh berbagai kalangan dari kalangan pekerja di seluruh dunia. Nah, job hugging ini adalah kondisi para pekerja yang memilih tetap bertahan dalam pekerjaannya meskipun mereka secara disadari sudah tidak senang dengan pekerjaannya atau merasa sudah tidak nyaman dengan pekerjaannya. Nah, kondisi ini terjadi dikarenakan ada beberapa ketakutan akan masa depan karirnya. Misalkan ketika mereka memilih berhenti, mereka takut tidak akan mendapatkan pekerjaannya di tempat ataupun perusahaan lain. Nah, hal itu terjadi karena memang hari ini gitu, seperti kita tahu bersama bahwa penyerapan akan lapangan pekerjaan itu sangat sulit. Sehingga banyak sekali masyarakat yang memang mengantri ataupun sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, yang kedua, banyak sekali para pemimpin perusahaan itu mulai bergeser atau memperamping beberapa pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia. Nah, hari ini dengan kemajuan teknologi seperti AI dan yang lainnya, itu beberapa pekerjaan diotomatisasi ataupun diperamping. Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh manusia digantikan dengan robot-robot AI. Itu adalah fenomena yang melatar belakangi fenomena ataupun sikap yang diambil oleh para pekerja saat ini di seluruh dunia. Nah, fenomena ini berbanding terbalik dengan fenomena di beberapa tahun silam, terutama di tahun 2016 sampai 2020, di mana yang tren di kalangan para pekerja pada saat itu adalah job hopping atau pekerjaan yang lompat-lompat. Misalkan kita tahun ini bekerja di perusahaan ini, setelah tidak betah ataupun dirasa gajinya kurang dan lain sebagainya, kemudian lingkungannya tidak mendukung, kita dapat dengan mudah loncat untuk pindah ke pekerjaan lainnya. Nah, hal itu terjadi karena memang di tahun-tahun itu seperti kita tahu bersama bahwa banyak sekali perusahaan startup yang mulai berkembang atau banyak pengusaha yang mendirikan startup-startup itu gitu. Sehingga banyak sekali menyerap lapangan pekerjaan di berbagai negara. Akan tetapi seperti kita tahu bahwa perusahaan startup itu tidak bertahan lama dan banyak perusahaan startup yang memang berguguran. Nah, hal itu yang menjadi ataupun latar belakang kenapa para pekerja memilih job hugging atau bertahan dengan pekerjaannya. Nah, meskipun demikian, tentu ketika kita melakukan satu pekerjaan, akan tetapi kita merasa tidak nyaman, itu akan menimbulkan dampak negatif terhadap para pekerja itu sendiri. Salah satunya adalah motivasi yang kurang, yang nantinya itu menimbulkan produktivitas yang menurun. Kemudian, dengan sikap seperti itu, secara pendapatan mereka juga terkesan stuck gitu. Akan tetapi ada juga nantinya dampak positif. Nah, ada beberapa dampak negatif yang lebih detailnya seperti dikemukakan oleh Direktur Riset Ekonomi Amerika Utara, ya, menyebut ada beberapa resiko yang timbul ketika kita melakukan job hugging.
Nah, yang pertama, pekerja tidak dapat mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan. Orang yang berpindah pekerjaan umumnya memperoleh pertumbuhan upah yang lebih tinggi daripada mereka yang tetap pada peran mereka saat ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian secara karir, kemudian tingkat kemampuan, itu para pekerja sulit berkembang karena mereka tidak mempelajari ataupun tidak belajar terkait keterampilan-keterampilan yang baru. Nah, kemudian yang ketiga, perusahaan bisa saja tiba-tiba memutus pekerjaan atau memutus kontrak. Terlebih saat ini kan taruh misalkan seperti di negara kita ini kan menggunakan sistem outsourcing yang dimana bisa tiba-tiba perusahaan memutuskan kontrak untuk tidak memperpanjang kita atau memberhentikan kita gitu. Nah, ya kemudian yang selanjutnya. Nah, para lulusan sarjana baru ataupun lulusan sekolah yang memang baru keluar sekolah itu akan sulit mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, di satu sisi, di tengah ekonomi yang tidak stabil dan juga penyerapan lapangan pekerjaan yang kurang, tentu sikap yang diambil oleh para pekerja untuk mempertahankan pekerjaannya ini di satu sisi menjadi langkah yang sangat cerdas juga gitu. Terutama akan menciptakan keamanan untuk kestabilan ekonominya. Terlebih para pekerja ini kan tidak hidup membiayai untuk dirinya sendiri, ada yang membiayai untuk keluarganya. Tentu dengan mereka bertahan ada sedikit garansi maupun perlindungan gitu, seperti asuransi kerja dan jaminan hari tua serta yang lainnya. Nah, yang perlu dilakukan itu kan adalah antisipasi bagaimana jika nantinya tiba-tiba perusahaan memutuskan kontrak ataupun kemudian kitanya merasa ingin keluar dari sana gitu karena memang sudah tidak betah. Tentu hal yang perlu kita lakukan adalah kita mempersiapkan terkait segala resiko atau kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Nah, caranya kita bisa mulai menyisihkan dari hasil kebutuhan kita itu supaya ditabungkan. Setidaknya kita memiliki dana darurat untuk bekal kita mencari pekerjaan lainnya nantinya. Tuh. Nah, kemudian tentu fenomena ini kan menjadi satu kritik sosial juga bagi negara. Bagaimana negara hadir di tengah keresahan para pekerja. Terlebih kan di Indonesia ini banyak sekali lulusan-lulusan baru sehingga negara wajib menyediakan lapangan pekerjaannya tuh, untuk para pekerja kedepannya. Nah, itu terkait fenomena yang berkembang saat ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita coba mengulas ataupun diskusikan terkait fenomena-fenomena yang memang sedang berkembang saat ini ya. Terima kasih semuanya.